Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yus Musli dari kelas 4B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bangunan kos pada mata kuliah geologi. Data bangunan yang saya ambil untuk survei pertama berada di Jalan Media, Stadion Google, tepatnya berada di samping Bukit. Nama bangunannya kos media. Lalu ada kategorinya sebagai kos putra. Jumlah kamarnya 27 kamar. Jadi ini adalah tampilan kosnya. Lalu beberapa fasilitasnya, ada courtyard, ada area hiburan. Dia berada di belakang kosnya di lantai 2. Ini adalah WC umumnya. Lalu ini adalah kamarnya. Lalu sirkulasi udara, ada sirkulasi udaranya. Saya membuat dengan simbol panah. Ya, anginnya ada yang masuk dari teras depan, ada yang dari balkon. Lalu pada fotonya juga ada, sudah saya buat. Lalu bagian belakangnya juga ada. Lalu pencahayaannya, ada pencahayaannya untuk bagian timur dan baratnya. Ini adalah bagian timurnya, lalu ini pada bagian baratnya. Makanya cahayanya itu lebih ke banyak dari depan dan pada bagian belakang bangunan. Untuk balkonnya cuma sebagai penunjang, penunjuk tambahan untuk pembayangan pada bangunannya. Lalu peta lahan yang saya ambil untuk saya desain jadi pos berada di bajak laut Bencana Utara, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 400 meter persegi dengan KDB 70%, KLB-nya 8, dengan KDH-nya 20%, kategori perumahan dan jasa. Lalu ini adalah segmennya. Untuk ruang VIP saya letakkan pada lantai 1, ada 2 kamar. Ini adalah kamar biasanya. Lalu ini saya gunakan pada area teras depan, saya gunakan sebagai area tamu. Jadi kalau tamu mau datang bisa langsung ke sini. Ini juga ada tamu, area tamu yang tinggal di kos ini. Lalu area kamar pengelola saya letakkan dekat tangga sengaja supaya orang misalnya tamu tuh bisa lihat kalau bisa segan gitu. Kalau misalnya pengelolanya ada atau nggak ada sini itu nggak masalah ya. Lalu ada ruang tamu pengelola di bagian kamar pengelola, samping kamar pengelolanya. Oh ya, di sini juga ada pantry. Jadi untuk misalnya di VIP ini dapurnya kurang gimana gitu ya, alat-alatnya dia bisa masuk di sini juga. Lalu ini layout lantai 2-nya. Di pada kamar lantai 2 saya ada letakkan balkon. Kenapa? Seperti pada studi kasus yang pertama saya terapkan juga karena dia memang efektif untuk pembayangannya. Juga dia nambah sirkulasi udaranya. Lumayan juga dia bisa berliburan. Lalu ada toilet dalam juga, lengkap toilet dalamnya juga. Lalu pada bagian baratnya saya kasih apa-apa, saya kasih poster aja di sini. Memang sengaja saya tutup panas dia kalau sore. Ya untuk ini area jemur pakaiannya. Lalu ada dapur umum juga pada bagian samping kamar yang ini dekat tangga. Memang sengaja saya buat sini agar mempermudah sirkulasi udaranya, jadi kayak aroma yang sedap langsung keluar sini. Untuk sirkulasi pengunjung penghuninya, dia bisa dari sini, dia bisa dari sini.
Lalu juga ada selasar untuk kamar bagian ini. Lalu pada lantai tiganya kurang lebih sama, tapi yang bedanya tuh di dekat jemuran ini ada kemunan dan ada area laundry, dan untuk ada laundry atau cuciannya juga ada WC barunya. Jadi karena kamarnya ada semuanya kayak saya sediakan WC, saya sediakan WC-nya. Kenapa layoutnya seperti ini? Karena memang lahannya kecil. Saya pertimbangkan kalau untuk buat bak tuh selain juga boros, lebih bagus tuh pakai shower kan untuk ini. Lalu ini tampilan potongan arsitekturalnya. Bisa kita lihat dari tanah-tanah yang saya buat. Ini adalah sebagai penanda bagaimana cahaya alaminya akan masuk, sehingga mengurangi penggunaan listrik. Untuk bagian tangganya saya berikan poster, ya. Oke, ada pencahayaan alaminya ini. Lalu analisis bangunannya. Ini dari potongan BB. Saya tidak kasih namanya. Untuk ada atapnya enggak, memang karena dia ada inner courtyard, saya berikan atap skylight. Kenapa enggak saya buka aja? Biasanya itu terbias, karena ya itu pengalaman saya sebagai penghuni kos juga. Lalu inner courtyardnya ada dua, ada bagian parkiran, lalu pada bagian yang kanan kirinya. Lalu ada atap skylightnya juga di sini. Memang sengaja saya buka karena kan akan difungsikan sebagai area hiburan. Kalau tentang panas atau enggaknya, saya tidak perlu khawatir karena dia tuh ada atap biasanya juga di sini. Sama seperti yang tadi tuh. Lalu untuk jendelanya saya gunakan jendela Vertiak atau jendela Nako. Jadi kalau misalnya kita pakai jendela, misalnya kita mau tutup jendelanya, kita buka jendelanya, kita tutup ini, masih bisa angin yang masuk. Itu kayak jendela model-model zaman kolonial lah pokoknya. Lalu pada untuk bagian tangganya nggak kelihatan ya. Lalu ada dinding rosternya sebagai ventilasi udara dan memudahkan udara masuk ke dalam bangunan. Fungsinya juga sebagai pencahayaan alami. Kenapa tangga saya letakkan di bagian belakang? Karena pada bagian belakang tuh sore itu lebih banyak cahayanya itu pada bagian barat. Jadi kayak area service saya letakkan pada bagian belakang bangunan. Lalu ada kanopi jendela juga. Sebenarnya ini nggak ada utara, saya berikan aja, cuman ya biasanya hujan juga ya, alasannya itu juga menghalau sinar matahari yang masuk ke jendela juga begitu. Lalu sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.